Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat memasuki Advent kedua Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai mengikat janji, orang Batak begitu teguh di dalam mengikat janji. Itu mengapa ada umpasa yang mengatakan togu urak ni bulu, toguan urak ni padang. Togu ni dok ni uhum, toguan urak ni padang. Memang teguh akan akar bambu, tapi lebih teguh akar rumput padang. Memang teguh ketentuan hukum, tapi janji lebih teguh. Kira-kira begitu artinya Bapak Ibu. Karena itu ketika orang Batak mengatakan janji atau marpadan, maka dia harus menepati janjinya itu. Itu mengapa kalau misalnya ada orang yang tidak menepati janji, itu adalah sebuah aib. Bahkan dikatakan manusia jolma si ose padan. Atau orang yang tidak mengikat, orang yang mengingkar janji. Itu mengapa ada pepatah mengatakan, dekkeni sabulan tutonggina tutaboda, manang ise siose padan turi purna tumagona. Janji harus ditepati, bila dilanggar akan timbul mara bahaya. Karena itu ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengikat janji maka kita harus tahu untuk menepatinya. Tetapi memang di dalam keterbatasan kita, manusia adalah manusia yang bisa lupa akan janjinya. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tapi memang melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, janji Tuhan itu bukan janji yang simsalabim, sekali dijanjikan harus besok langsung dinyatakan. Tidak, ada proses yang harus dilalui, ada waktu yang harus dilalui. Itu adalah berkaitan dengan bagaimana iman kita melihat, menunggu janji Tuhan. Tapi yang pasti, Tuhan pasti menepati janjinya. Kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan, tidak serta-merta besok langsung ada keturunannya. Dia harus menunggu sampai dia umur 100 tahun baru dia memiliki keturunan. Ketika Allah berjanji akan memberikan tanah kepada bangsa Israel, ketika mereka keluar dari perbudakan, tidak serta-merta besok langsung dapat tanah itu. Tetapi mereka harus melalui 40 tahun mereka berjalan untuk sampai kepada tanah Kanaan. Mereka harus berkeluh, bahkan mereka harus melewati beberapa generasi agar bisa sampai pada tanah yang dijanjikan itu. Yang ingin dikatakan, janji Tuhan pasti ditepati. Tetapi janji Tuhan itu harus berproses. Itulah iman itu. Karena itu melalui firman Tuhan mengingatkan kepada kita, menanti janji Tuhan adalah menanti dengan iman kepercayaan. Kita memasuki Advent kedua. Bagaimana menanti kedatangan Tuhan? Kedatangan Tuhan pasti akan datang. Tetapi bagaimana kita penuh iman keyakinan menanti kedatangan Tuhan? Bagaimana sikap hidup kita dengan menanti kedatangan Tuhan? Apakah dengan antipati, ya sudahlah, sudah 35 tahun saya hidup, tetapi janji Tuhan akan kedatangan, terus dikatakan akan datang, tapi tidak pernah terwujud. Atau ada orang yang benar-benar betul dia menepati imannya, dia terus berjuang dalam imannya, apapun yang terjadi, dia tetap menanti dengan iman kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oleh sebab itu dua lilin ini ingin mengingatkan kepada kita, metanoia, berbalik arah dari yang gelap menuju yang terang agar menantikan janji kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa janji Tuhan pasti akan ditepati.
Tetapi janji Tuhan bukan janji simsalabim besok akan terjadi. Ada iman yang harus berproses. Ada ketentuan hati yang harus berproses. Karena itu waktu juga harus berproses. Biarkan iman kami tetap teguh, agar kami tetap teguh menanti kedatangan Tuhan, menanti janji Tuhan akan dunia ini. Inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Selamat menyambut Advent yang kedua dengan protokol kesehatan yang ketat. Rajin mencuci tangan, setia memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati.